Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa geografi itu pelajaran yang gitu-gitu aja? Cuma soal hafalan nama gunung, sungai, atau ibu kota? Nah, hari ini kita bakal bongkar anggapan itu. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sih sebetulnya geografi itu? Coba deh, kalau dengar kata geografi, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Hafalin peta buta? Mungkin. Tapi siap-siap ya, karena geografi itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan cuma tentang di mana letak suatu kota, tapi lebih ke mengapa kota itu bisa ada dan berkembang di situ, bukan di tempat lain. Nah, mengapanya inilah yang akan kita bedah. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari definisi dasarnya, lalu kita lihat apa aja sih objek kajiannya, gimana cara mandangnya, apa prinsip-prinsip utamanya, sampai akhirnya kita bakal sadar kenapa semua ini tuh penting banget buat kehidupan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Geografi itu lebih dari sekedar peta. Kalau kita lihat dari akarnya aja, ini udah menarik banget. Geo itu artinya bumi, dan graphein itu tulisan atau deskripsi. Jadi secara harfiah, geografi itu ya tulisan tentang bumi. Tapi ini bukan sekedar nulis ya, ini lebih ke mendeskripsikan dan menginterpretasikan bumi secara mendalam. Coba perhatikan kutipan ini. Kata kuncinya ada di menafsirkan variasi. Ini menegaskan kalau geografi itu bukan sekadar inventaris. Bukan cuma, oh di sini ada gunung, tapi lebih ke, kenapa ya gunung ini ada di sini, dan apa dampaknya buat orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Keren kan? Nah, ini dia, jantung dari geografi modern, mencari hubungan. Bagaimana iklim mempengaruhi cara kita bertani, gimana bentuk daratan menentukan di mana kita bangun kota. Semuanya itu saling berkaitan, dan geografilah yang mencoba merangkai semua kepingan puzzle itu. Lanjut ke bagian 2, dunia sebagai objek. Jadi, fenomena apa aja sih yang sebenarnya jadi bahan kajian para geografer? Gampangnya gini, geografi itu punya dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, ada aspek fisik, yang ngomongin semua yang sifatnya alami. Gunung, sungai, cuaca, tanah, dan lain-lain. Terus ada aspek sosial, ini tentang kita, manusia. Populasi kita, di mana kita tinggal, gimana ekonomi kita berjalan, dan yang paling penting, gimana kita berinteraksi sama lingkungan fisik tadi. Keduanya saling mempengaruhi. Oke, bagian 3. 3 cara pandang. Kita udah tahu apa yang dipelajari, sekarang kita bahas bagaimana cara mempelajarinya. Bayangin aja, para geografer itu punya 3 kacamata khusus buat menganalisis dunia. Nah, ini dia 3 lensa itu. Pertama, pendekatan ke ruangan, ini yang nanya di mana dan kenapa di sana. Kedua, pendekatan ekologi, yang nanya gimana interaksinya antara kita dan lingkungan. Dan yang ketiga, pendekatan kewilayahan, ini kayak gabungan keduanya untuk ngertiin kenapa suatu daerah itu unik dan beda dari yang lain. Lanjut, bagian 4. 4 prinsip panduan. Selain 3 pendekatan tadi, ada juga 4 aturan main yang selalu jadi pegangan dalam setiap analisis geografi. Prinsip pertama, distribusi. Intinya simpel banget, segala sesuatu di bumi ini penyebarannya nggak acak, selalu ada polanya. Nah, tugas pertama seorang geografer adalah mengenali pola itu. Kedua, interaksi. Nggak ada satu hal pun yang berdiri sendiri. Pembangunan kota pasti ngaruh ke aliran sungai. Iklim pasti ngaruh ke jenis tanaman yang bisa tumbuh. Semuanya saling berhubungan, ada aksi dan reaksi. Ketiga, korelasi. Ini agak mirip sama interaksi, tapi lebih spesifik mencari hubungan keterkaitan. Contoh paling gampangnya, ada nggak sih korelasi antara daerah yang sering hujan dengan tingkat kesuburan tanahnya? Nah, itu yang dicari. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, deskripsi. Setelah semua analisis tadi, temuannya harus disajikan dengan jelas. Disinilah peta, data, dan grafik jadi alat utama untuk bercerita secara utuh dan akurat. Sekarang kita masuk ke bagian 5, 10 konsep inti. Kalau tadi itu soal kerangka berpikirnya, nah ini adalah kosakata dasarnya. 10 konsep yang jadi blok pembangun dalam ilmu geografi. Nah, ini dia kamus wajibnya. Setiap konsep ini itu alat analisis yang tajam. Gini deh contohnya, kita nggak cuma lihat lokasi sebuah pabrik, tapi kita juga analisis konektivitasnya. Seberapa gampang diakses dari jalan tol atau pelabuhan. Lalu kita lihat distribusi pekerjanya, yang ternyata membentuk pola pemukiman baru di sekitarnya. Terus, mobilitas barang dari pabrik itu menciptakan proses ekonomi baru dalam skala nasional. Kelihatan kan? Gimana semua konsep ini saling terkait untuk ngasih kita gambaran yang lengkap. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mengapa geografi itu penting? Setelah semua teori tadi, pertanyaan puncaknya kan, terus kenapa? Apa gunanya semua ini di dunia nyata?
Jawabannya ada di sekitar kita, beneran. Mulai dari memahami dampak perubahan iklim, merencanakan tata kota yang nyaman dan efisien, sampai merancang pembangunan yang berkelanjutan, biar generasi mendatang juga bisa menikmati. Semua itu butuh cara berpikir geografis. Ini bukan ilmu di menara gading, ini adalah alat buat mecahin masalah-masalah paling nyata yang kita hadapi. Jadi, lain kali Anda lagi di jalan, terus lihat tata letak kota Anda, atau mungkin bertanya-tanya kenapa di daerah Anda makanan tertentu jadi khas, coba deh ingat, kemungkinan besar jawabannya ada di geografi. Sebagai penutup, coba deh renungkan, bagaimana geografi membentuk dunia yang Anda lihat dan alami setiap hari.